hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya 10 menit saja. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD IPS 1 Juna. Sebagai hamba yang beriman, pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang tidak mungkin kita mampu menghitungnya. Dan di antara nikmat tersebut adalah nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu disenialisasi budaya positif sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan adalah bagian dari ibadah. Kenapa saya lakukan dari ibadah? Karena ini adalah bagian dari cara kita untuk meningkatkan kompetensi diri kita sebagai guru. Baik, sebelumnya yang pertama saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kami calon guru penggerak Kota Palu angkatan 6. Kalau di secara nasional kami adalah angkatan 6, tapi kalau secara daerah di Kota Palu kami adalah angkatan yang kedua. Baik Bapak Ibu, sebelum kami memulai, pertama perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Palu. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang budaya positif. Kalau tadi Pak Adi sudah menyampaikan tentang keyakinan keras dan 5 dasar kebutuhan manusia, saya akan membawakan materi tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Selanjutnya, apa sih 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru? Kalau tadi pada awalnya kita sudah bicara tentang keyakinan kelas, tentang 5 kebutuhan dasar manusia, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol guru. Namun sebelumnya, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yang pertama adalah peserta dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri dan merdeka. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Artinya setelah kita mengetahui 5 posisi kontrol ini, diharapkan kita mampu merefleksi diri, apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan harapan dari Merdeka Belajar. Selanjutnya, baik. Jauh sebelum ada undang-undang Sidiknas, Bapak Ibu semuanya, Ki Hajar Dewantoro
tokoh pendidikan kita, itu beliau merumuskan bahwa yang namanya tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi sebagai manusia? Itu artinya hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, sementara sebagai anggota masyarakat adalah hubungan atau interaksi antara sesama manusia. Baik, selanjutnya Ki Hajar Dewantara juga beliau mengibaratkan peran pendidik itu sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi di pertemuan pertama. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara juga menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Bapak Ibu, jika dulu ketika kita jadi murid, kita mungkin ada pengalaman yang mungkin berbeda dengan saat ini. Kenapa? Karena kebutuhan belajar anak-anak saat ini dengan kebutuhan belajar sewaktu kita masih menjadi siswa adalah sudah mengalami perubahan. Jadi tidak cocok kan ada pengalaman belajar yang kita miliki itu kita terapkan dalam anak-anak saat ini. Baik, Bapak Ibu, masih siap ini Bu? Baik, untuk melatih daya Bapak Ibu, saya punya permainan. Tolong Bapak Ibu perhatikan yang saya ucapkan. Ini satu, ini kalau ini dua, kalau yang ini berarti Ibu kurang konsentrasi. Perhatikan apa yang saya ucapkan. Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga, kalau yang ini tiga. Bingung kan Bu? Ini satu, yang ini dua, kalau yang ini tiga, ini satu. Kalau belum mengerti nanti selesai acara baru. Baik Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di bayangan Bapak Ibu semuanya? Saya ingin ada yang berkomentar. Ketika ada kata disiplin, kira-kira apa yang ada pada benak Ibu semuanya? Silakan Bu. Datang tepat waktu. Iya. Ada lagi Bu? Ketika mendengar kata disiplin pasti ada itu di benak kita. Tegas. Apalagi Bu? Belajar tepat waktu. Iya. Ada lagi Bu? Apa itu disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, pasti yang terbayang dalam diri kita adalah tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Biasanya kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu berbeda Bapak Ibu. Kita harus bisa membedakan mana itu disiplin dan mana itu hukuman. Baik, selanjutnya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sering mengartikan disiplin itu sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Sehingga dampaknya apa Ibu? Dampaknya adalah ketika kita melakukan itu membuat ketidaknyamanan orang. Betul Ibu? Sekarang kita paksakan anak-anak misalnya, kamu harus disiplin melakukan itu. Pasti di benak anak-anak secara spontanitas dia melakukannya, tapi dalam hati kecilnya dia pasti akan merasa tidak nyaman karena dia
dipaksa. Itu adalah disiplin yang sering kita maknai. Baik, kita lanjutkan, Bu. Sementara Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, atau untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Artinya motivasi itu apa? Disiplin itu berasal dari dirinya sendiri, dari kesadarannya atau dari intrinsik. Namun jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi kalau kita tidak mampu untuk memberikan kesadaran diri untuk berdisiplin, maka kita memerlukan orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Selanjutnya, adapun definisi kata merdeka, menurut beliau Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Artinya kalau seseorang itu belum bisa bersikap disiplin, artinya juga dia belum merdeka, Bapak Ibu. Ini kita sering maknai salah tentang disiplin. Selanjutnya, Bu, sejalan dengan Ki Hajar Dewantoro, Diana Gosem dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, beliau menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Jadi kalau kita tadi mengartikan disiplin itu adalah kepatuhan, keteraturan, ketaatan, bukan seperti itu, Bapak. Disiplin itu kalau secara makna adalah belajar. Jadi selama ini mungkin kita salah dalam memaknai kata disiplin. Bisa kita bandingkan generasi kita saat ini, Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dengan negara lain, ketika kita bicara disiplin, kita kira-kira jauh kita tertinggal, Bapak Ibu. Apalagi dengan Jepang. Orang Jepang memiliki kedisiplinan yang sangat luar biasa. Kenapa masyarakat kita saat ini tidak menempuh disiplin? Mungkin salah satunya adalah cara orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu salah dalam memaknai disiplin. Orang tua-tua kita dulu tidak membangkitkan kesadaran intrinsik yang dimiliki oleh siswanya. Maka untuk saat ini yang perlu kita lakukan untuk generasi saat ini adalah menyadarkan anak didik kita itu memiliki kesadaran secara pribadi. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas di berikutnya. Baik, lanjut kita, Bu. Kata disiplin juga itu berasal dari kata disiplin atau yang berarti murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ini adalah makna sesungguhnya daripada disiplin. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Lesser, Diane Gosem berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol terhadap bawahannya. Nah, nanti kita akan telah, Bapak Ibu, posisi kita itu dalam keseharian kita berada di posisi yang mana. Apa saja posisi kontrol itu? Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Apa itu posisi kontrol penghukum? Nanti akan kita pelajari selanjutnya. Yang kedua, ada namanya posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Dan yang terakhir, ini adalah posisi kontrol manajer.
Baik. Apa itu posisi kontrol penghukum? Apa posisi kontrol pembuat merasa bersalah? Posisi kontrol teman? Posisi kontrol pemantau dan posisi kontrol manajer? Nanti kita akan ada ilustrasi dan contoh-contohnya. Baik Bapak Ibu, mari kita dengar sebuah atau kita simak bersama sebuah ilustrasi tentang sebuah posisi. Naren, sini kamu. Kenapa dulu? Sampai sih. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu tadi Bapak Ibu sebuah ilustrasi di mana ada seorang anak yang lambat 20 menit. Kira-kira Bapak Ibu ini sebagai posisi apa Ibu ini? Penghukum. Alasannya apa Ibu? Ada yang bisa memberikan alasan Bu? Ya. Kenapa tadi dikatakan sebagai kontrol penghukum? Baik, terima kasih. Saya melihat dari yang sudah ditampilkan, tadi posisi ibu guru itu tidak bisa menerima alasan dari peserta didik. Harusnya dia bisa mendengar alasan apa sampai dia terlambat. Tapi langsung menjas dia pemalas dan langsung memberikan sanksi hukuman. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Tadi ini dinamakan, betul sekali Bu, dinamakan dengan posisi kontrol penghukum. Atau sering melakukan seperti ini Bu? Tidak. Saya yakin di sini tidak ya, tidak. Atau ada yang punya kebiasaan? Tidak ya Bu ya? Tidak ya, insya Allah tidak. Kenapa ini dinamakan posisi penghukum? Yang cirinya posisi penghukum seperti ini Bu. Nada suaranya tinggi. Terus bahasa tubuhnya, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghadik. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Artinya dia, guru yang memiliki posisi kontrol penghukum, dia merasa meyakini bahwa yang dia lakukan itu benar. Tiada cara lain kecuali cara yang saya mau. Padahal memiliki dampak yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Mungkin dalam keadaan, misalnya dalam sementara, dalam waktu itu, beliau atau guru ini bisa memegang kendali, bisa mendisiplinkan seseorang dengan cara yang singkat. Tetapi padahal mereka, ibu yang ibu lakukan ini memiliki dampak psikis yang sangat luar biasa. Kita perhatikan. Kemungkinan anak tadi yang terlambat, kalau kita posisi kontrolnya sebagai seorang penghukum, maka tidak menutup kemungkinan ini anak ini akan marah, mendendam, atau bersikap agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, mencoret-coret meja atau tulisannya, mencoret-coret buku, tas dan lainnya. Atau bisa juga sepulang sekolah murid melihat mobil atau motor gurunya, dia kempes motor atau mobilnya. Artinya Bapak Ibu, secara tidak sadar dengan cara kita tadi, dengan kita menempatkan posisi kontrol sebagai penghukum, maka secara tidak sadar kita menanamkan pada anak didik kita menjadi orang yang pemarah, pendendam,
dan akan melakukan punya imajinasi pemikirannya akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjut ke video selanjutnya. Dengan orang yang sama dengan kasus Mari Bu. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Baik Bapak Ibu, dari ilustrasi video tadi Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan oleh ibu guru ini? Posisi apa Ibu? Pembuat merasa bersalah. Artinya guru tadi sudah memberikan perasaan bersalah kepada siswanya. Dampaknya Bapak Ibu, ternyata dampaknya lebih luar biasa ketika kita membuat merasa bersalah orang lain daripada kita menghukumnya. Nanti kita lihat Bapak Ibu. Kalau menghukum, kalau sudah selesai dihukum, selesai. Tapi ketika kita membuat anak-anak itu membuat merasa dirinya bersalah, itu memiliki dampak psikis yang luar biasa. Mari kita perhatikan. Pada posisi pembuat merasa bersalah, biasanya nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada siswa atau anak. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Anak ini Bapak Ibu merasa bahwa dirinya telah membuat bersalah orang yang dia sayangi. Maka apa akibatnya? Ini Bapak Ibu, ketika kita salah dalam memberikan teguran atau masukan kepada anak, apalagi dengan membuat dia merasa bersalah, maka murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Pada posisi ini murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Karena dia merasa bersalah, dia merasa kecil hati, bisa membuat anak-anak minder, bisa membuat anak-anak tidak percaya diri, bahkan bisa membuat anak depresi, bahkan bisa membuat anak bunuh diri. Ini yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Dan saya yakin untuk kita di sini tidak ada yang membuat anak-anak kita merasa dirinya bersalah. Selanjutnya Bapak Ibu, ada ilustrasi yang berikutnya dengan pemeran yang sama,
dengan kasus yang sama, tetapi dengan penyelesaian yang berbeda. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nah? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik Ibu, dari ilustrasi tadi ada yang bisa memberikan tanggapan Ibu? Silakan Bu. Bu Masna? Dari ilustrasi video Bu, silakan Bu diberikan tanggapan. Ini kan posisi kontrol dia, Ibu guru ini sebagai seorang teman. Ada yang bisa berikan tanggapan Bu? Iya, Bu Masna silakan Bu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lihat video ini ternyata saya tidak bilang yang lain, keliru selama ini, keliru. Karena saya jujur kembali ke diri saya, selalu memposisikan murid itu ya sebagai murid, bukan sebagai teman. Ada contohnya pada saat mereka seperti hal seperti ini kan. Melakukan sebuah kesalahan apakah, dan saya baru sadari pada saat Pak Adi buat video kemarin, baru saya tahu, oh ternyata begini perlakuan kita yang sebenarnya sama siswa. Harus bisa menjadi teman. Pada saat siswa melakukan kekeliruan itu kita harus tetap sabar, memberikan bisa menjadi teman buat siswa kan. Jadi ada penyelesaian lain tanpa dengan cara ditegur dengan ada tekanan nada suara yang kamu terlambat, cepat angkat rumput masuk ya, seperti itu kan. Biasa kan hukuman kita angkat sampah dulu, kenapa terlambat, seperti itu kan ya, seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi senang sekali dengan adanya pertemuan ini bisa memberikan manfaat besar buat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi di video pertama adalah posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum, posisi seorang guru sebagai pembuat orang guru merasa bersalah, dan ini adalah posisi guru sebagai teman. Kira-kira Bu, dari dua tadi ini yang lebih ada yang lebih bagus lagi sebenarnya Bu. Nanti kita lihat. Iya. Iya. Sebagai teman ini kalau dibandingkan dengan yang dua tadi memang lebih bagus. Tapi ada juga dampak negatif, ada juga dampak positifnya. Ketika kita menangani anak-anak yang bermasalah dalam hal disiplin, kita posisikan diri kita sebagai teman. Ciri guru, Bapak Ibu, ciri guru yang memposisikan dirinya, posisi kontrolnya dia sebagai teman itu biasanya begini. Dia ramah, akrab, bercanda, dan bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jelata. Artinya apa? Guru ini menangani muridnya dengan cara akrab, dengan cara baik, seolah-olah dia muridnya adalah temannya. Baik. Dampak positifnya Bapak Ibu ketika kita posisikan diri kita sebagai teman adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini dampak positifnya. Tapi dampak negatifnya, murid akan tergantung pada guru tersebut.
Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Contoh, ini yang saya alami Bapak Ibu. Saya guru mata pelajaran itu mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Ketika saya misalnya memberikan tugas kepada anak-anak di luar pelajaran, biasanya ada anak yang mengatakan itu bukan guru saya. Yang mereka pahami gurunya itu adalah wali kelasnya. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan guru kelasnya ini memposisikan dirinya sebagai teman. Itu dampak negatifnya. Tapi kalau dibandingkan dengan penghukum, dengan membuat orang merasa bersalah, posisi teman ada sisi positifnya, ada juga posisi negatifnya. Selanjutnya kita coba kembali, ada sebuah ilustrasi video dengan pemeran yang sama, dengan kasus yang sama, yaitu ada anak-anak yang tidak ada yang terlambat 20 menit. Coba kita perhatikan videonya Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Kita ulang Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat dari video tadi, kira-kira menurut bayangan Ibu, posisi kontrol apa yang dipakai Ibu ini? Pemantau Bapak Ibu. Nah, pemantau, seorang guru yang memiliki posisi pemantau itu sangat mengandalkan penghitungan catatan. Jadi dia ada catatan-catatannya, sehingga anak-anak itu tidak lagi bisa membantah karena memang ada catatan-catatannya. Pada posisi ini, Bapak Ibu, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Karena apa? Karena dia mengetahui posisinya dia, bahwa dia sudah melakukan pelanggaran. Namun meskipun anak-anak itu memahami dan mau melakukan konsekuensinya, tapi tetap membuat anak itu merasa tidak nyaman Bapak Ibu dengan posisi kita. Itu anak-anak merasa tidak nyaman. Baik, boleh Pak. Selanjutnya Bapak Ibu, kita
lanjutkan ke posisi yang terakhir. Ya, kita simak baik-baik lagi Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Bapak Ibu, kira-kira yang bisa Ibu berikan komentar dengan posisi ini apa Bapak Ibu? Tadi kita sudah belajar tentang keyakinan kelas. Guru tidak perlu memberikan hukuman, tapi bagaimana anak-anak memiliki kesadaran secara intrinsik tentang keyakinan kelas yang sudah diyakininya. Jadi anak-anak mendisiplinkan anak-anak tidak perlu istilahnya kita kerja ekstra. Kenapa? Karena anak sudah memiliki kesadaran secara pribadi. Ini yang dinamakan dengan posisi kontrol manajer Bapak Ibu. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku mendekat ke murid. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Anak-anak tidak perlu diatur, kamu harus itu, kamu harus itu. Kenapa? Karena anak sudah memiliki kesadaran intrinsik yang dimilikinya. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Tidak lagi kita bimbing anak-anak, karena anak sudah memiliki kesadaran secara pribadi, kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu, silakan dijawab dalam hati. Dari ketiga posisi kontrol yang sudah kita lihat sama-sama tadi dan sudah kita pelajari sama-sama, kira-kira di posisi kontrol manakah Bapak dan Ibu sering berada? Apakah penghukum? Apakah membuat orang merasa bersalah? Apakah posisi kontrol teman? Apakah posisi kontrol pemantau atau manajer? Tidak perlu dijawab Bapak Ibu. Jawabannya ada dalam hati masing-masing. Ya. Saya rasa kalau penghukum tidak ada lagi Bu ya. Insya Allah sudah tidak ada penghukum. Ya. Kalau pemudi lagi tidak boleh sudah lagi Bu. Berarti Ibu memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, setelah mempelajari ini kita sudah tahu sekarang apa yang harus kita lakukan ketika mendisiplinkan anak. Apakah kita sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai penghukum. Baik. Nah, ini Bapak Ibu. Setelah kita mengetahui posisi diri kita, apa yang harus kita lakukan ketika
memperlakukan anak yang perlu penanganan, ini yang dinamakan dengan cara segitiga restitusi. Ada caranya Bapak Ibu untuk mendisiplin anak-anak, bukan seperti tadi, bukan seperti penghukum dan sebagainya, yaitu sebagai seorang manajer. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, ada juga caranya tadi. Nanti kita buat lihat ilustrasinya. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, adalah materi tentang segitiga restitusi. Pada pembelajaran kali ini tujuannya adalah peserta memahami restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Jadi diharapkan setelah kita mempelajari ini, Bapak Ibu, kita tahu bagaimana cara menangani mendisiplinkan anak-anak. Yang kedua, peserta dapat menerapkan restitusi di dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Jadi setelah kita mempelajari ini, kita nanti melihat ilustrasinya Bapak Ibu. Diharapkan kita mampu mempraktekannya untuk membimbing anak-anak kembali dengan karakter yang kuat setelah anak-anak tadi itu bermasalah. Ini mungkin sudah dipraktekkan oleh calon guru penggerak yang lain yang ada di sini, Pak Adi, yang ada di video, bagaimana ketika menangani anak-anak yang terlambat, menangani anak tidak mengerjakan tugas, menangani anak-anak yang mungkin berkelahi dengan temannya dan sebagainya. Itu kita menggunakan posisi control manager dengan cara segitiga restitusi. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Mungkin kita saat ini Bu bertanya-tanya, apa sih segitiga restitusi? Sering kita mendengarnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya menciptakan kondisi anak-anak ketika anak-anak itu bermasalah, Bapak Ibu, kita kembalikan itu anak-anak dengan kondisi yang sudah lebih baik. Jangan sudah anak-anak bermasalah, ketika kita tangani lebih bermasalah itu anak. Bukan masalahnya hilang, tapi semakin tambah masalahnya. Sudah berkelahi dengan temannya, dimarah orang tuanya, di sekolah kita marah lagi. Bisa membuat anak-anak seperti tadi. Karena dia merasa bersalah, tidak bisa membahagiakan orang yang dia sayangi, maka bisa menyebabkan dia frustasi, bisa berakibat yang lain. Itu Bapak Ibu maksudnya. Jadi setelah penanganan dengan segitiga restitusi itu diharapkan mereka itu kembali ke komunitasnya, kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu maksudnya restitusi. Baik, selanjutnya, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan. Artinya kita memberikan keluasan sama anak-anak yang bermasalah, apa yang kamu inginkan, gitu ya. Baik, selanjutnya, jadi itu restitusi. Nah, ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau ada ibu guru yang melakukan restitusi anak-anak yang bermasalah, kemudian mengatakan kamu sudah bermasalah, kamu bayar 5.000 untuk sekolah, itu bukan restitusi. Karena restitusi itu bukan menembus kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan dari kesadaran diri anak itu, bukan karena paksaan. Selanjutnya, restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tawarkan kepada anak-anak, bukan kita paksa kepada anak-anak. Sehingga untuk berdisiplin itu tidak perlu kita paksa, tapi kita tawarkan. Selanjutnya, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita bangkitkan kesadaran diri anak-anak itu. Selanjutnya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kan kita tadi sudah belajar tentang kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kenapa ini anak ini bermasalah?
anak bermasalah pasti ada kebutuhan dasarnya itu yang tidak tercukupi. Entah kasih sayangnya, entah kebutuhan dasar yang lainnya pasti tidak terpenuhi. Oleh karena itu kita melihat anak-anak itu secara komprehensif. Jangan anak-anak kebutuhan dasar kasih sayangnya di rumah sudah tidak terpenuhi, di sekolah bermasalah, kita kasih masalah lagi. Kasihan anak-anak ibu. Contoh misalnya ketika ada anak-anak yang orang tuanya broken home, yang diasuh oleh neneknya misalnya tanpa kasih sayang yang lengkap, biasanya anak-anak itu di sekolah bermasalah itu anak-anak itu. Atau dia ganggu temannya atau dan sebagainya. Kemudian kita tidak memahaminya, kemudian kita marah lagi dia. Kasihan kan Bapak Ibu. Selanjutnya, restitusi itu adalah cara yang paling baik. Kenapa? Karena saya bilang cara yang baik, paling baik. Karena restitusi itu menyadarkan diri seseorang, bukan karena paksaan. Restitusi fokus pada karakter, bukan kepada tindakan. Baik Bapak Ibu, restitusi itu menguatkan, bukan melemahkan. Jadi setelah kita berikan restitusi, anak itu kembali dengan ke komunitasnya itu dengan karakter yang kuat, bukan malah semakin frustasi, bukan semakin bermasalah, bukan itu yang kita inginkan. Baik Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa maksudnya menstabilkan identitas? Yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Gagalnya kenapa? Karena tadi melakukan kesalahan. Kita harus mampu meyakinkan mereka. Kita kasih penguatan kepada mereka. Kita katakan bahwa semua orang itu pasti melakukan kesalahan, termasuk Pak Guru, termasuk Ibu Guru, termasuk kita yang ada di sini. Tetapi orang yang baik adalah orang yang menyadari kesalahannya, kemudian memperbaiki kesalahannya. Maka anak-anak itu akan stabil identitasnya. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah memvalidasi tindakan yang salah. Memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Kita terima alasannya anak itu. Misalnya ketika anak itu terlambat, kita tanya alasannya, anak, kenapa kamu terlambat? Misalnya tidak ada yang antar Bu, atau tidak, orang tua saya misalnya sakit Bu, begitu. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Tadi kita sudah belajar keyakinan kelas. Kita tanyakan keyakinan kelas. Nah, terlambat itu melanggar keyakinan kelas tidak? Pasti anak itu akan mengatakan iya, melanggar keyakinan kelas. Setelah di situ baru kita berikan penguatan Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah sebuah contoh tentang restitusi di mana ada seorang anak yang berkelahi dengan temannya. Kita perhatikan langkah-langkahnya. Mana yang menstabilkan, mana yang validasi, dan mana yang tentang keyakinan kelas. Kita lanjutkan ya Bu, kita dengar baik-baik ya. Ini adalah sebuah ilustrasi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak.
Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini adalah contoh 3 langkah restitusi yang bisa kita praktekkan ketika anak-anak bermasalah. Kalau kemarin saya dengan Pak Adi mempraktekannya, itu adalah untuk memberi ada sebuah ilustrasi. Dan ketika saya praktekkan dalam hal yang sebenarnya tanpa ada settingan, ternyata alhamdulillah Bapak Ibu, anak itu yang dulunya lumayan membandel, lumayan dalam hal disiplin, sering terlambat, hari ini pelan-pelan anak itu tidak lagi terlambat. Kenapa? Karena merasa dia meyakini bahwa yang dilakukan selama ini itu tidak benar, meyakini bahwa hal yang dilakukan selama ini itu melanggar keyakinan kelas. Jadi langkah pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian langkah selanjutnya adalah memvalidasi kesalahan, dan langkah yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu 3 langkah dalam melakukan restitusi. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Ini adalah restitusi, ini adalah posisi manajer dari seorang guru. Ya. Tidak lagi zamannya Bapak Ibu kita berada di posisi penghukum, dan itu bisa berbahaya. Ketika anak-anak kita menghukum anak-anak, kemudian ada yang video taruh di media sosial, aduh, habis selesai gitu ya. Jadi kita bisa lakukan ini, restitusi, menyadarkan anak-anak dengan kesadaran dari dalam dirinya, bukan karena paksaan. Ini saya yakin ini juga salah satu contoh untuk melatih kedisiplinan generasi yang akan datang. Kenapa sampai hari ini sikap disiplin kita itu rendah daripada tetangga-tetangga, negara-negara tetangga yang lain? Karena bisa jadi cara kita dulu mendapatkan disiplin itu salah. Kita dalam meyakini kita bahwa disiplin itu adalah kepatuhan yang dipaksakan, sehingga ketika tidak ada yang memerintah, kita tidak akan melakukannya. Sehingga itu artinya kita belum merdeka Bapak Ibu. Karena sesungguhnya merdeka itu adalah orang yang bebas dari perintah dan orang yang bisa memerintah dirinya sendiri. Itulah yang dinamakan dengan orang merdeka. Itu apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tadi. Jadi merdeka itu akhirnya adalah orang yang bebas dari perintah
dan dia orang yang bisa memerintah dirinya sendiri. Artinya memiliki kesadaran dirinya sendiri untuk melakukan tindakan disiplin. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, kita sampai kepada kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan dari dua materi ini, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Atau ini yang bisa kita sebut pendidikan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, ada 5 posisi kontrol yang yang diterapkan oleh seorang guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita usahakan Bapak Ibu kita berada di posisi manajer. Ya, manajer. Pemantau bagus mendekati manajer, tapi pemantau juga menimbulkan kesan yang tidak baik untuk anak-anak, karena anak merasa belum memiliki kesadaran dari dirinya. Tapi ketika kita berikan dengan cara restitusi tadi, maka anak-anak memiliki kesadaran intrinsik. Selanjutnya Bapak Ibu, langkah-langkah restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita tanyakan anak-anak ketika melanggar peraturan, ketika kita sudah bisa masuk di dua langkah ini, saya yakin anak-anak itu senakal apapun anak itu, kalau kita sudah stabilkan identitasnya, kita memvalidasi tindakan yang salah, apa yang sudah dilakukannya itu misalnya kayak tadi, maka kita gampang akan masuk di sini. Kita menyadarkannya itu lebih mudah. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang saya hormati, materi atau sharing kita pada siang kali ini. Ada 2 materi tadi, yaitu tentang 5 posisi kontrol yang dimiliki guru dan segitiga restitusi. Untuk lebih hidupnya kita buka dulu dengan diskusi, barangkali Bapak Ibu kita berbagi pengalaman kita masing-masing, 1 atau 2 pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, silakan. Boleh Ibu, silakan. Pak Adi. Yang lain Bapak Ibu? Iya, masih beberapa menit lagi. Ibu, silakan Bu. Boleh, silakan. Kita sharing-sharing. Coba ada pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi pengalaman dulu. Selama ini saya di kelas 6. Untuk sekarang ini, mengingat anak sekarang padahal dikasih tugas rumah atau PR 2 minggu berjalan. Ternyata dalam 2 minggu itu 1 minggu tidak kerja, 2 minggu lagi malah lebih tidak kerja lagi. Malah mereka tidak berdiri sendiri hukuman. Pertanyaan saya, kira-kira hukuman yang baik, yang bagaimana yang harus saya terapkan ke mereka? Karena selama ini mungkin ada yang bersihkan WC, itu selama ini mereka tahu, belum mungkin kebiasaan bersihkan WC Bu, hukuman.
Jadi saya minta tanyakan kira-kira hukuman apa yang cocok untuk mereka anak seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu. Tadi Ibu tanya hukuman apa yang cocok. Kalau kita bertanya hukuman apa yang cocok, berarti posisi kita di posisi kontrol penghukum. Sementara itu adalah posisi yang paling tidak baik, Bapak Ibu. Kasus misalnya ketika ada anak-anak yang enggan mengerjakan tugas, Bapak Ibu, kita lakukan tadi restitusi, 3 langkah restitusi tadi itu. Mungkin ada yang mungkin tidak dia suka sama anak-anak itu sehingga dia tidak mau mengerjakan soal. Coba kita lakukan pemetaan kebutuhan belajar itu anak. Ini anak belajarnya dengan cara visual, dengan cara auditori, atau dengan cara kinestetik. Nah, kalau memang itu anak itu suka kasih tugas dengan caranya dia, saya tidak mau Ibu mengerjakan tugas dengan menulis. Jangan dikasih Ibu. Mau apa nih misalnya? Saya maunya menjawab saja. Ya sudah sini. Kasih pertanyaan jawab. Karena ada anak Ibu yang tidak mau menulis itu anak Ibu. Dia tahu, tapi tidak mau menulis. Ada anak-anak yang suka menggambar. Saya menggambar. Ada anak yang suka menjelaskan mengerjakan itu dengan menjawabnya saja. Kalau saya lakukan misalnya, kalau saya Bu kebetulan sekolah di sana itu ada sekolah darurat. Kalau mengerjakan tugas anak-anak bilang baru saya kerja di luar ya, di luar saja. Karena saya tahu kenapa di luar, di dalam panas. Baru saya mau di kantin, kerjakan di kantin. Kenapa saya kasih Bapak Ibu? Panas. Kita pahami profil pelajar murid, keadaan murid kita pahami. Ada juga saya berikan PR itu Bapak Ibu, dia mengatakan Pak Rin, saya tidak mau menulis. Terus mau apa? Saya jelaskan saja. Tapi ini kan PR, waktunya sudah tidak ada. Nah sudah bikin saja. Kamu voice note. Ada WA di grup, ada Pak Rin. Voice note saja. Jawab melalui rekaman. Tapi japri saya bangun ya, jangan di grup. Seperti itu. Jadi istilahnya kita mau itu anak-anak. Kenapa itu anak-anak tidak kerjaan PR? Pasti ada sesuatu. Entah dia tidak suka pelajarannya, atau dia tidak suka suasananya, atau mungkin yang lainnya. Pasti ada itu kendalanya. Ibu kita cari itu. Terus kita cari apa yang dia suka. Kalau dia suka mengekspresikan dirinya menjatuh dengan menggambar, sudah dia menggambar Bu. Itu yang istilahnya merdeka belajar. Istilahnya kita berikan kesadaran itu anak-anak, karena hakikatnya merdeka itu tadi. Orang yang bebas dari perintah dan orang yang bisa memerintah dirinya sendiri. Itu hakikatnya orang yang merdeka. Iya, silakan Bu. Betul, merdeka belajar. Merdeka belajar memang betul. Merdeka belajar memang betul. Selama ini saya pelajari anak-anak, sifatnya. Mereka dikasih tugas baik di rumah maupun di sekolah. Apa yang saya dapatkan dari mereka? Saya tahu persis. Ternyata di rumah cuma bermain, keluar, dan bermain game HP di tangan. Jujur, saya tanyakan langsung dengan orang tua, bukan orang tua lagi, anak yang bersangkutan. Rata-rata mereka semua memang memegang HP. Makanya tugas-tugas yang saya berikan kadang mereka kerjakan. Ada beberapa anak 5-6 orang itu mereka tidak kerja karena HP yang di tangan, mereka bermain di luar. Pertanyaan, saya sudah tanyakan sama orang tua bersangkutan, mereka betul di rumah yang di tangannya cuma HP. Ditanya ada PR, tidak ada. Ternyata ada tugas.
Jadi bagaimana kita memerdekakan anak kalau seperti itu? Jadi melihat kasusnya Ibu, itulah yang perlu adanya dibuat keyakinan kelas bagi Ibu. Keyakinan kelas. Terus bagaimana keyakinan kelas itu supaya ada konsekuensi yang bisa dilaksanakan? Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang disosialisasikan dengan orang tua. Contoh, Bapak Ibu, tadi di kasus ini, ketika ada anak-anak yang lambat 20 menit, maka konsekuensinya adalah ketika temannya istirahat, maka dia harus belajar 20 menit sebagai pengganti waktu dia terlambat. Itu contoh konsekuensi. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang kita buat mau melaksanakan konsekuensi yang lebih dari itu, kita sosialisasikan dengan orang tua, sehingga kita laksanakan itu tidak ada masalah. Tadi misalnya, mohon maaf Ibu, misalnya kita berikan anak-anak berdiri misalnya, berdiri. Terus anak-anak ini melapor dengan melebihkan misalnya. Mama, bapak tadi saya itu dihukum berdiri sampai saya mau pingsan. Bahkan saya tadi sampai mau pingsan di kelas dan sebagainya. Pasti nanti akan bermasalah. Tapi ketika konsekuensinya itu disepakati, maka itu tidak akan menjadi masalah karena orang tua tahu, orang tua mengetahuinya. Tapi kalau bisa Bapak Ibu, kita posisikan dirilah, jangan kita sebagai posisi penghukum. Minimalnya kita jadi pemantau. Kita catat itu kesalahannya anak-anak itu. Itu pemantau. Kita catat. Kamu tanggal sekian tidak boleh. Kalau sudah banyak catatannya, kita buat cara yang selanjutnya yaitu sebagai manajer. Saya yakin Bapak Ibu, manajer itu meskipun segitiga institusi itu langkah-langkahnya, tapi kita punya pendekatan ke anak-anak itu lebih karena kita itu tahu karakternya ini anak-anak. Apalagi kita tahu dari itu anak-anak dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 pasti kita sudah tahu profilnya itu anak. Apalagi kita buka rapornya. Makanya itu penting ketika kita Bapak Ibu misalnya di kelas 6 sebelum kita mengajar anak-anak yang dari kelas 5 kita pelajari dulu raportnya Bapak Ibu. Ini anak di raportnya begini. Berarti pandangannya nanti harus begini. Anak-anak yang seperti ini kita buat catatan. Itu namanya pemetaan profil belajar murid. Jadi sehingga kita mengetahui kebutuhan murid kita. Terus pemetaan minat juga. Terus pemetaan kebutuhan belajar. Misalnya begini Bapak Ibu, karena ada anak-anak yang tadi gaya belajarnya itu beda-beda. Anak-anak kan unik. Cara belajarnya beda-beda. Ada yang suka mendengar, ada yang suka melakukan, ada yang suka melihat. Maka kita berikan cara yang berbeda-beda, tapi dengan satu tujuan dan dengan langkah yang dalam waktu yang sama. Contohnya seperti ini. Misalnya Ibu mengajar pelajaran apa bagusnya? Misalnya matematika. Terus saya kan agama Bu, bisa praktekkan saya ya. Saya kalau mengajar misalnya Bu, misalnya nama-nama nabi, saya buat videonya dulu. Saya buat video. Kemudian saya juga buat gambar. Saya buat gambar. Gambar itu biasanya saya tempel-tempel. Kan di sana itu sempit Bu, biasanya saya tempel itu begini. Jadi anak-anak saya suruh pertama mendengarkan video pembelajaran ini. Nanti saya tayangkan sebuah video, saya ambil dari YouTube, mereka mendengarkan. Kemudian anak-anak yang saya nilai itu anak-anak yang suka menggambar, itu kan ada nama-nama nabi. Saya suruh carikan nama nabi ini misalnya. Dia cari dulu, dia dibawa ke bank pemijanya. Jadi secara tidak langsung anak-anak yang memiliki cara yang berbeda itu
teratasi semua dalam satu waktu. Saya juga memberikan penilaiannya itu tadi dengan cara berbeda-beda. Saya sesuaikan dengan anak-anak. Kalau dia maunya menjawab, saya kasih lisan. Kalau dia suka menulis, saya kasih menulis. Kalau maunya dia menjelaskan melalui nanti dia melalui HP, saya kasih kebebasan. Supaya apa, Bapak Ibu? Anak-anak ini bisa berekspresi dengan caranya sendiri-sendiri, sehingga akan timbul kesadaran dan disiplin dari dalam, bukan disiplin dari karena tekanan dari Bapak Ibu gurunya. Baik, mungkin Bapak Ibu sudah. Iya, silakan Bu. Terima kasih. Ini yang saya dapat dari kemarin itu memang bagus sekali Pak. Pembelajaran itu kita harus sesuaikan dengan kebutuhan anak, dengan tingkat kemampuan anak di kelas. Seperti itu. Contohnya di dalam buku paket itu kita mengajarkan anak lagu daerah SBDP, tapi lagu daerah yang diambil lagu daerah Tapanuli. Tapi saya di kelas saya gantikan dengan lagu daerah Kaili, seperti itu. Ya, itu pelaksanaannya kita di kelas. Tapi saat penilaian muncul tuh soal Tapanuli yang muncul. Anak-anak mengeluh, tidak pernah diajarkan Ibu. Kayak begitu kan? Terus soal itu yang muncul, kebanyakan itu muncul itu, apalagi kalau soal sudah dibikin gugus, tingkat kemampuan anak itu disamaratakan. Seperti itu. Kemudian kita kejar ketuntasan kurikulum. Jadi hal seperti ini bagus sekali kita terapkan di dalam kelas. Selagi kita bebas mengeksplor kita punya kemampuan, selagi kita bebas untuk berbuat. Makanya saya bilang guru merdeka dulu. Merdeka untuk mengajar anak merdeka di kelas. Tapi kalau kita di bawah pengawas sampai di mana pembelajarannya? Kenapa ini tidak sesuai dengan ini? Kenapa ini? Sulit sekali Pak. Itu, jadi itu keluhan bagi kita sebenarnya, tantangan buat kita. Kita ikuti anak di dalam kelas bagaimana alurnya, tapi kita harus mengikuti alur yang dibeli oleh pengawas juga. Saya suka ada Pak Kamarudin saya bicara begini Bu. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya juga termasuk salah satu yang mendukung kalau soal itu dibuat dari sekolah, Bapak Ibu. Jangan soal itu dibuat dari gugus. Sudah mulai tahun ini, Iya. semester ini dibuat di sekolah. Kenapa? Karena yang tahu anak peserta didiknya itu kita. Anak itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Terus kita samaratakan. Berarti itu tidak memerdekakan anak, Bapak Ibu. Saya setuju dengan yang itu, Bu. Bahwa soal itu tidak harus disamaratakan dari gugus. Kalau bisa kita buat sendiri, karena kita yang tahu karakternya kita, anak-anak. Mereka kan tidak tahu, misalnya ada anak-anak di kelas kita itu yang berkebutuhan khusus, misalnya 2 orang, 1 orang. Kemudian soalnya sama. Itu kan istilahnya kasihan anak-anak. Terus kita memberikan nilai bagaimana? Iya, nilai kognitifnya. Iya. Jadi mungkin itu juga PR mungkin Bu bagi kita semuanya, kita sampaikan itu adalah salah satu keluhan guru, termasuk keluhan saya juga. Sudah pernah saya sampaikan kepada ibu kepala sekolah saya seperti itu. Beliau mengatakan nanti disampaikan karena itu masih menjadi program gugus ya. Mulai semester ini sudah. Mulai semester ini sudah sesuai dikembangkan sekolah Bu ya. Alhamdulillah. Berarti sudah menikmati merdeka belajar. Mungkin Bapak Ibu itu yang bisa kita sharing bersama pada sore hari ini. Yang terakhir sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya, yang sebenarnya sudah istirahat di rumah, tapi karena kami berdua, Bapak Ibu sampai saat ini masih stay di sekolah di kelas ini. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita tutup dulu ya. Ya, alhamdulillah kegiatan kita berakhir juga. Ya, tentunya apa yang kita sampaikan ini mungkin sebagian kecil dari apa yang kita dapatkan di
program guru penggerak. Satu ya mungkin yang perlu kita pahami bahwasanya ketika kita menerima materi seperti ini dan kita terapkan ya model segitiga restitusi tadi, ya, jadi jangan pernah kita berpikir bahwasanya anak yang sudah kita restitusi tadi itu langsung berubah total, tidak ya. Jadi perlahan, ya, tidak kayak bim salabim, satu kali jalan langsung anak-anak berubah, tidak seperti itu. Karena kebiasaan yang melanggar disiplin itu sudah menjadi budaya dan itu tidak mungkin dihilangkan dengan cara instan. Ya, jadi kita mulai saja, kita sudah dapatkan materinya, kita berusaha untuk menjalankan. Ya mudah-mudahan saja ke depannya ya anak-anak kita menjadi anak-anak yang betul-betul dalam melakukan sesuatu itu berdasarkan dari motivasi yang ada dalam dirinya. Ya motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya bukan pengaruh dari luar, tapi betul-betul keluar dari dalam dirinya, sehingga mereka memandang ya seperti yang materi tadi ya, dunia berkualitas ya. Belajar itu menjadi hal yang penting ya bagi diri anak-anak tersebut. Ketika dia sudah memandang bahwasanya belajar itu penting, ya pasti itu akan tanpa kita suruh ya, tanpa kita tegur, anak-anak itu sudah akan ya melakukan ya apa yang namanya belajar. Mungkin itu saja. Untuk sempurnanya kegiatan ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.